Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Raudatul Jannah, yang kami hormati Kepala Sekolah Asy-Syafi'i SMA Raudatul Jannah, yang kami hormati segenap pengelola Asy-Syafi'i SMA Raudatul Jannah, yang kami hormati Dewan Guru Asy-Syafi'i SMA Raudatul Jannah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermujalasah dalam rangka melaksanakan MPLS pada tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan yang seperti sekarang bisa membuat anak-anakku sekalian ini menjadi siswa yang teladan, menjadi siswa yang berilmu, kemudian juga menjadi siswa yang soleh dan muslim. Di sini sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa materi kali ini adalah tentang terlarangnya narkoba. Kalau kita bicara narkoba di sini, tentunya nanti akan banyak yang diulas terkait dengan narkoba, baik itu dari sisi dampak negatifnya, baik itu yang berdampak pada agama atau pada kesehatan kita. Sebenarnya seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau kita melaksanakan MPLS yang kaitannya dengan materi narkoba ini, biasanya sekolah mendatangkan pihak kepolisian, itu pihak polsek biasanya. Namun kali ini karena kebetulan sekarang masih dalam kondisi pandemi, sehingga beliau tidak boleh karena beliaunya adalah mengikuti aturan. Kemudian selanjutnya, namun tidak mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan narkoba ini, tentunya kita tetap membahas masalah narkoba. Kenapa? Karena bagi siswi baru itu diharapkan untuk mengenal tentang bahayanya narkoba. Karena para siswa ini adalah sebagai taruhan bangsa ke depan. Siswa ini adalah sebagai generasi yang berkelanjutan, yang akan memimpin baik itu tingkat daerah atau tingkat kota atau bahkan tingkat desa. Anak-anakku sekalian, kita bicara masalah narkoba, narkotika dan obat-obat terlarang diantaranya. Di sini kalau kita tinjau dari sisi agama, itu memang semua agama itu adalah sangat melarangnya. Karena apa? Narkoba itu merupakan rijsun min amali syaitan, itu kalau dalam sisi agama, yaitu merupakan perbuatan setan. Itu yang tertera dalam Al-Quran, dijelaskan di sana bahwa sejenis narkoba apapun di sini adalah merupakan rijsun min amali syaitan, termasuk gurila setan. Masa kita sebagai manusia ini adalah mau bersama dengan setan? Itu yang pertama. Kalau kita lihat dari sisi agama
Tidak hanya agama Islam, bahkan agama-agama yang lain itu sangat melarang. Mengapa melarang? Karena dilihat dari sisi dampak negatif pada kesehatan itu memang sangat mengganggu. Kemudian apa yang membuat atau yang berdampak kepada kesehatan? Di antaranya, kalian seharusnya menjadi siswa yang disiplin. Itu biasanya kalau kita sudah terbiasa mengkonsumsi narkoba, itu biasanya tidak disiplin. Jangankan masalah disiplin, masalah waktu, jangankan masalah belajar, disiplin dalam hal lainnya ini adalah sangat berkurang. Mengapa? Karena semuanya itu adalah menjadi teler. Bukan es teler. Semuanya itu adalah menjadi lemah. Jadi itu dilihat dari sisi kedisiplinan. Dan biasanya orangnya itu adalah selalu ngantuk. Kemudian juga dari sisi kesehatan, kita ini biasanya selalu selalu terganggu. Artinya seharusnya sampai sehat, enak, makan itu enak, makan apa saja enak. Itu biasanya kalau sudah terbiasa mengkonsumsi narkoba ini sampean akan menjadi tidak enak. Nikah dari segi kesehatan. Kemudian biasanya kalau terjadi pada siswa ini biasanya malas belajar. Malas belajar. Karena apa? Kata saya tadi, perubahan kedisiplinan itu sangat signifikan. Di sebelah sana lebur aja, terus tak lebur. Apa yang mempengaruhi bahwa kita ini sering senang terhadap senang mengkonsumsi narkoba? Itu biasanya faktor yang utama itu karena adanya lingkungan yang seperti itu. Artinya apa? Kalau misalnya di lingkungan itu sudah banyak yang mengkonsumsi narkoba, lah tentunya kalian ini adalah akan bisa mungkin terjerumus, kecuali sampean sendiri adalah menahannya. Lah makanya sekarang ini kalau di pedesaan, di kota-kota itu sudah merajalela. Namun harapan kami siswa SMP Rodotul Jannah, siswa SMA Rodotul Jannah semuanya tanpa terkecuali, baik itu yang siswa lama atau siswa baru, ini mudah-mudahan selamat, tidak pernah mengkonsumsi terhadap narkoba ini. Apa saja narkoba ini? Banyak. Contoh seperti sabu-sabu. Kalau di sini ada gambar macam-macam ya. Di sini ada pil ekstasi. Kemudian minuman keras seperti tua atau seperti anggur. Kasar masuk pada minuman keras, minuman terlarang. Jangankan minuman terlarang seperti itu, yang minuman yang sifatnya beralkohol saja, seperti soda misalnya, kalau kita sering konsumsi, ini bisa membuat kesehatan kita, bisa merusak kesehatan kita. Nah, padahal kalau misalnya kita sering minum minuman yang beralkohol seperti soda, mereka biasanya mereka jantung, ya akan kena pada jantung kita menjadi lemah. Makanya sampean sekalipun kepengen minum minuman yang beralkohol seperti soda atau Sprite dan lain sebagainya, itu sampean jangan terlalu sering. Ya, jangan terlalu sering. Karena apa? Kasar dapat merusak terhadap jantung. Seperti yang saya
ketahui kenapa nikah masuk pada bagian seperti Lora Thohir itu sampai meninggal dunia beliau karena memang kesudahannya adalah soda dengan es. Jadi nikah di antara, jadi bukan hanya karena faktor musim corona, bukan. Ini bagian dari salah satu. Ini kandungan alkoholnya tidak begitu tinggi. Kalau seperti anggur dan minuman yang lain, ini pasti. Makanya dimasukkan kategori minuman terlarang. Tak bisa lepas dia. Ini kebanyakan. Apalagi sekarang ini adalah sabu-sabu sudah menyebar di pedesaan. Ini kan saya harapkan kalian itu jangan pernah mencoba. Karena apa? Di saat kalian itu mencoba, tentunya nanti sambian akan ketagihan, akan kecanduan. Kalau sudah menjadi pecandu, tentunya sambian itu akan merusak pikiran. Karena merusak pikiran, akhirnya tidak merasa tenang. Pekerjaannya apa saja, bisa saja sambian dampak yang paling parah itu adalah bisa-bisa kalian ini adalah menjadi maling. Kenapa menjadi maling? Karena kalian harus punya uang untuk membelinya. Tidak membeli, biasanya sambil hidupnya tidak merasa tenang. Makanya saya punya teman sering mengkonsumsi yang namanya sabu-sabu gitu ya. Kemudian dia tuh pengennya berhenti. Jalan alternatif untuk tidak mencuri, tidak membeli dan lain sebagainya itu harus melukai yang namanya tangannya ini. Apa tujuannya? Yaitu diminum darahnya. Makanya semua yang masuk ke dalam perut itu semuanya menjadi darah. Setelah menjadi darah, kemudian seolah-olah tubuhnya ini adalah berisi sabu-sabu. Makanya satu-satunya untuk dia tidak membeli, berhenti membeli, ini harus melukai tangannya, kemudian diminum darahnya. Lah ini kan sudah masuk pada, kalau dilihat dari sisi agama, di sini sudah masuk pada hal-hal yang diharamkan. Masa darah diminumkan seperti itu. Bagaimana dampak di akhirat nanti? Kalau misalnya kita selalu minum minuman obat terlarang, ya tentunya semua ibadahnya ini sulit diterima. Kalau sulit diterima berarti tidak ada gunanya, kan seperti itu. Jadi harapan kami anak-anakku sekalian ini jangan pernah mencoba, sehingga dengan banyaknya dampak yang terjadi di kalangan masyarakat ini, baik itu pada sisi agama atau pada lingkungan, sehingga pemerintah khususnya pemerintah pendidikan khususnya di dunia pendidikan ini sangat menggalakkan sekali terhadap materi narkoba ini disampaikan kepada seluruh siswa. Tadi kan? Karena kembali pada yang saya sampaikan tadi, kalian ini adalah merupakan penerus hari esok. Kalau penerusnya sudah rusak, berarti jangan berharap negara ini atau jangan berharap daerah ini menjadi lebih baik. Kalian ini seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, Subhanul Yaum Rijalul Luar. Pemuda hari ini adalah merupakan pemimpin hari esok. Oleh karenanya sangat betul sekali kalau misalnya kalian ini diperkenalkan tentang narkoba. Jadi ini ya perlu banyak baca lagi sambian nanti tentang bahaya-bahaya narkoba ini.
tidak hanya mendengarkan pada saat-saat ini, sambil bisa juga beli buku yang berkaitan dengan narkoba ini. Apa tujuannya? Karena kalau sambian itu hanya cukup mendengarkan kali ini, bisa saja besok-besok ini akan lupa. Tapi kalau sambian ini sering baca yang berkaitan dengan buku-buku narkoba, tentunya sambian itu selalu ingat. Tapi ada kalanya manusia itu sekalipun tahu bahwa ini obat-obat terlarang, tapi karena faktor lingkungan, faktor teman, itu biasanya terjerumus. Naudzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada bisa diperluas di acara tanya jawab ya. Ini kemudian bercakap ya selaku ya. Intinya sedikit. Kalau sambian pernah mengkonsumsi narkoba, itu biasanya akan kecanduan. Kalau sudah kecanduan, berusaha untuk membeli lagi. Kalau tidak punya uang, berusaha untuk mendapatkan uang. Ini kemudian punya tetangga nih, andi terangkan ini gambaran nyata nih. Gambaran nyata, gula diterangkan. Tahu saya sebutnya mana? Malai Tara sana. Kayak gue terangkan ya. Fakta. Neka pernah mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah 4 bulan berikutnya, yang asalnya dia itu baik, tak pernah mencuri, tak pernah mengambil punya orang tua, tak pernah, pokoknya tak pernah. Artinya dia itu orang baik. Karena pengaruh pada lingkungan, rono laki kan jangan. Akhirnya dia itu mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah itu berkelanjutan sampai dia itu menjual pohon jati yang punya orang tuanya. Seharusnya dijual 40 juta, itu dijual 4 juta. Dia kalah biore. Tak minat tanggereng doang. Celana saya jual. Kalah main boker. Ya mulai nyambi yang kesensu boker dari aja dan kemarin aja. Akhirnya uang masih belum dipakai, orangnya adalah kena jebak, yaitu ada pihak polisi menjebak, menelpon seolah-olah dia itu pengen patungan tentang masalah sabu-sabunya. Tapi pas telepon, melihat aku sabu-sabu kan, ya mungkin di ketuaan kayak gue kebala ya. Buat dia di situ tandi obat-obat. Lah sama aja di kamar ini kayu lanceng nih. Sama aja. Tidak sama aja kita kelepasan galak. Baik kebun Karadona bawa ke Intel Nyoko. Setelah nyampe di resort Pamekasan, masuk pada tahanan, mau masuk pada tahanan, ini ditebus sama orang tuanya 50 juta. Ini pun untuk tidak dipukul, bukan tidak dihukum, ditebus pukulannya biar tidak dikena pukulan, itu ditebus 50 juta. Bayangkan kan cetet ada pesan selain ada. Tapi alhamdulillah sekarang ini setelah keluar 4 tahun dihukum, ada di penjara, 4 tahun ada di penjara, kemudian keluar, alhamdulillah sekarang ini sudah kembali ke masjid. Makanya jangan coba-coba ya. Jangan pernah mencoba. Bukan hanya untuk di lingkungan sekolah ini, bukan. Takutnya sampai nanti pulang ke rumah ketemu dengan temannya karena enakan
Jadi jangan pernah mencoba, karena mencoba satu kali akan menjadi dua kali akan seterusnya menjadi pecandu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari hal-hal yang berkaitan dengan narkoba. Mungkin hanya ini, barangkali ada masalah, dipersilakan. Ya, sebutkan nama. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leviani, grup Corona. Perkenalkan, nama saya Leviani, kelompok Corona. Pertanyaan saya, kalau ada orang dipaksa menggunakan sabu-sabu, orang itu tidak mau, lalu yang memaksa itu mengancam mau membunuhnya, dan orang itu takut mati, lalu orang itu memakai sabu-sabu, apakah itu boleh? Kedua, muntah mati sabu-sabu. Ya, terima kasih. Ini sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu. Saya pertama tadi sempat kaget. Sekarang adalah fase-fasenya corona, tapi ada nama sebelum corona itu sudah ada. Tapi tidak apa-apa ya, itu cuma nama saja. Pertanyaan, apakah boleh kalau misalnya ada seseorang dipaksa untuk minum narkoba atau sejenisnya ya, jenis sabu-sabu, ekstasi, atau yang minuman alkohol, tua, dan lain sebagainya, apakah itu boleh jika misalnya orang itu jika tidak minum akan dibunuh? Nikah, kalau kita kembali pada sisi fikih, sisi agama ya, ini bisa dua saja. Kalau memang itu mudarat dan memang kita dipaksa tidak minum adalah dibunuh beneran, lebih memilih aman dulu, tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau sampean misalnya bisa melawan untuk bertengkar, ya untuk bertengkar tidak apa-apa, bertengkar saja dulu. Terkecuali sampean sudah di titik penghabisan, mau mati beneran, akan mati beneran, kalau misalnya tidak, itu tidak apa-apa. Cuma kan sampean banyak cara untuk menghindari dari itu. Ya, banyak cara. Kalau misalnya itu kadang takut yang mau membunuh itu hanya sekedar menakut-nakuti. Ya mungkin karena kau nakut, mungkin karena kau nakut umpamanya. Ya tahu le, biar mereka tahu le. Karena pakai bisa menajak kau nakut. Kita le. Terkecuali sudah pedang ada di depan sampean. Sampean juga tidak mau berkali-kali, tidak mau karena memang tidak boleh melalui sisi agama. Begini kan darurat nih kawan, masa mau meluangkan nyawanya. Sampean ini kias pada kejadian seperti misalnya ya, kalian dalam keadaan lapar, mau mati, tidak dapat makanan sama sekali, tapi ada adalah bangkai. Itu tidak apa-apa makan bangkai untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kalau misalnya nyawa kita masih bisa dipertaruhkan, tidak masalah, sampean itu lawan saja. Artinya apa? Mudah dikuat untuk alam ber. Ini kata Allah minum nih kan. Soalnya umpama
kelakuan ala jadi bisa dua sisi. Mbiar ini ketegar kuat napa enten menalaban orang tapi menggunanya dan artinya pun nanti merasa takut melulu engkau tuh baru benih seolah ini kemola pedangnya gaki menggurung punya apa dan biar cepat langsung minum zaman ini kan benih batas oleh benih batas oleh gula pernah satu oke gula negalakan ladanya pakai guru arahnya dari sisi itu bagaimana gula ini berkomentar ke beli dengan beli ini 02 arah kasar karena tua nekas dilihat dari luar dan dilihat dari luar nekas seperti teh ya seperti teh ada coba beli malam gula ini kan boleh jelek mikir ada gula nyoroh meleteh kan melagi teh nyamannya kanjan gula ini kalau dirakan tol tinggal lah dua kali nikah gula melaki pai bagi gula ini nomi gula ini nomornya nomor anak luar biasa anak anak kekeran pun lah melayang agama timbangannya dong nabi mana ngocak bukan deki ke berenggaran aja bukan ternyata deki berenggaran anu mau ngajak berenggaran senyor gula harus waktu jalan tua aja arah iya di jalan dibagi bentar dua boleh lah nikah gula ini kebaik gula merasa bersalah gula sempat katanya salah si tengah guru rengalek kini ka gula sekalipun tak bersalah nikah bakon banyak maus istighfar kanggo nebus sampai makan itu lagi diberasaan lagi karena apa ku sudah masuk kepada tubuh sampai makan dan diberasa ya bantu umpama kerana paksa pada dongku mbian ada marane kemudian pon gaul boleh minum atau ben misalnya atau ben nikah satu-satunya di seolia nikah mungkin karena cek dulu roda mau biar bisa afuan kita bisa bertarung nah masalah atarung baik artinya dari mana perusahaan atarung itu berminum ketibusan anak seperti orang buru tak bisa lah boleh pada nukula karena bener pada nukul ini keburu sambian dari selamat dan karena setiap dosa itu ada tobatnya maka dia rumah pribadi pernah rumah sebelum masuk SMP pernah karena memang ketidaktahuannya sampai rumah nah mulai sekarang zaman bertobat kejauh kimun bisa tak biar cuma sama melewat punya kanjana lebur gani ke cuma sama karena apa mulai takut terkikis pengaruh lingkungan ini sangat kuat mungkin hanya ini barangkali ada yang lain dipersilakan yang lain dipersilakan kalau ingin bertanya bagian grup lockdown ada grup lockdown ada oh iya ada grup lockdown silakan grup vaksin Grup vaksin. kalau vaksin lupa apa lagi Karantina. pandemi grup swab Kelompok yang paling ditakut. tidak ada ya tidak ada terakhir dari bulan kalau tidak ada terkait dengan narkoba ini pemerintah juga melarang memberikan rambu-rambu untuk bagaimana rakyat Indonesia ini tidak mengkonsumsinya tapi di sisi lain juga oknum-oknum tertentu ini kan banyak artinya yang melanggar terhadap aturan-aturan itu sehingga nikah yang menjadi merajalela khususnya di negara Indonesia. Sekalipun dilarang pemerintah membuat edaran seperti ini
tidak semuanya daerah itu yang dilarang. Contoh seperti di Bali itu tidak ada larangan kalau di sana. Pemerintahnya sangat membolehkan karena memang di sana itu adalah mayoritas agama Buddha, agama Buddha, dan minuman-minuman terlarang itu memang dikonsumsi setiap saat. Gula pernah tanya lembur kiyotan Abu Bali, tanya ke gaya negasa, tua yang enak diminum itu dan terasa enak itu kalau dimakan dengan babi guling. Tetapi saya dengar ke babi guling, kemudian diminum minumannya pakai arak atau yang namanya tua. Tidak nikmatnya, bahkan gula ini kayak petabur lah. Cuma karena saya petabur barang haram tepi tanda. Ini ke babi guling. Katanya gula. Yang dimaksud babi guling itu bagaimana? Babi guling itu adalah babi yang berumur 7 minggu. Berumur 7 minggu, kemudian disembelih, itu baru dimakan. Kalau lebih dari 7 minggu itu akan menjadi penyakit katanya. Dan ini gula pengalaman ceritanya. Tidak nolong konsumsi dari gula ini. Takut sampeyan gulaku main-main ke daerah-daerah tertentu yang memang ada babi gulingnya, sampeyan tidak ingat, tidak tahu apa babi guling itu. Kira ada bentuk karo kan kunyah mana babi guling. Gula sampai gunung Ibolnya ada urban keropok selama 1 minggu. Anak masa nikah, sekalipun ada telur di sana, takut yang memasak itu di sana adalah campur aduk dengan makanan-makanan yang terlarang. Timur membawa cita-cita makanan telur rumah. Kalau ada juga, tinggal 1 minggu ada urban kerupuk. Jadi biar tahu pengalaman keluar kisah, tentunya enggak malah biar bisa kan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal-hal obat-obat terlarang ini. Mudah-mudahan dijauhi sehingga kita menjadi orang yang soleh dan muslim. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Khairuddin SPDMM yang telah memberikan materi tentang penanggulangan narkoba. Selama kita hidup, jauhilah narkoba, karena narkoba adalah merupakan zat yang berbahaya yang akan menyerang otak kiri kita, otak kecerdasan, dan mindset kita akan menjadi mindset yang luput, yang salah, sehingga berpikiran negatif. Maka dari itu jauhilah narkoba, di mana narkoba akan mempengaruhi kesehatan dan jantung, serta narkoba akan membunuh sel-sel yang ada di otak dan jiwa kita. Sedikit hari demi hari, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, kemudian bulan demi bulan, berganti tahun, orang yang mengkonsumsi narkoba akan mati